Tiap kali aku melihat Vira menangis karena perlakuan dari Vino, ingin sekali aku bisa memukul pria brengsek itu sampai babak belur. Vira yang menatap punggung Vino dengan sinar mata yang sedih, dan aku yang selalu menatap punggung Vira dengan berharap. Tanpa aku sadari, mungkin aku juga mulai terperosok dalam hubungan beracun mereka. Seperti rawa yang menghisapku dengan perlahan. Aku tidak bisa melepas perasaanku pada Vira. Aku hanya bisa terus berharap. Vira, menolehlah ke arahku. Jangan biarkan aku selalu menatap punggungmu. Aku ingin bisa berjalan di sampingmu. Di dalam ruang gelap lift yang membuat kita berdua terjebak di dalamnya. Vira masih menyandarkan wajahnya di dadaku. Kain kemejaku terasa semakin basah. Basah dengan air mata wanita yang aku cinta. Ya, aku mencintai Vira. Bukan sekadar perasaan suka, bukan juga perasaan kasihan. Aku mencintainya, aku menyayanginya. Mungkin sejak pertama kali aku melihatnya menari di bawah hujan. Dengan suara lembut, aku bertanya lagi padanya, Vira, apakah Vino layak untuk menerima cintamu? Kenapa kamu bersedia diperlakukan seperti ini olehnya? Kenapa kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri? Sambil mengelus rambutnya, aku berkata lagi, kamu harus berusaha untuk melepaskan diri darinya. Tidak sadarkah kamu, hubungan kalian ini beracun? Tidak hanya ada satu pria di dunia ini, akan ada banyak pria lain yang akan bersedia mencintaimu dengan tulus. Vira, aku mencintaimu. Berikan aku kesempatan untuk bisa membuktikannya padamu. Aku mungkin bukan pria yang terbaik di dunia, tapi aku akan berusaha menjadi pria yang terbaik untukmu. Aku hanya akan menjadi milikmu seorang. Jadi Vir, aku mohon, menolehlah ke arahku. Kalau kamu tidak bisa menoleh ke arahku, tidak bisa membalas perasaanku, setidaknya cobalah untuk menoleh ke dalam dirimu sendiri. Vira, please, aku mohon padamu, sayangilah dirimu sendiri. Suaraku bergetar saat mengatakan semua perasaanku padanya. Aku ingin bisa ikut menangis bersamanya. Aku tahu, saat ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi, aku ingin memberikan sebuah kepastian padanya. Kepastian kalau dia adalah wanita yang layak untuk dicintai. Maafin Vira. Kamu tolong lupakan Vira. Vira tidak ingin membuatmu merasakan perasaan sakit yang sama. Maafin Vira. Tolong jangan berharap pada Vira. Di dalam pelukanku, Vira menggelengkan kepalanya. Kemeja di dadaku terasa semakin hangat oleh air matanya. Suara isakan dan nada bicara Vira yang terdengar seperti seorang gadis kecil yang menangis karena kehilangan arah, membuat hatiku terasa semakin perih. Jika saat itu Vino ada di depanku, mungkin aku tidak bisa menahan diri
untuk tidak membunuhnya. Kamu tidak perlu merasa bersalah atau terbebani. Ini perasaanku sendiri. Kamu tidak perlu membalasnya. Tapi setidaknya, biarkan aku menyimpan perasaan ini. Aku tidak ingin melupakanmu. Hatiku terasa pahit saat mengatakan kata-kata ini. Di dalam ruang lift yang gelap. Meski Vira sudah berusaha untuk menahannya, isak tangisnya masih terdengar jelas di telingaku, membuat perasaanku semakin hancur. Dengan erat aku memeluknya, membagikan kehangatan tubuhku pada tubuhnya yang sedang menggigil kedinginan. Saat itu aku tahu, di dalam hatinya, Vira sedang menari di bawah siraman air hujan. Sejak hari itu, hubungan di antara kita seperti jendela kertas yang sudah berlubang karena tertusuk oleh jari. Tidak ada yang perlu aku sembunyikan lagi. Perasaanku padanya, aku tunjukkan secara terang-terangan di hadapannya. Beberapa tahun kemudian, di suatu hari saat hujan turun dengan sangat deras, Vira, apa kamu tidak membawa payung? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu hanya berdiri terdiam saja? Aku membuka kaca jendela mobil dan berteriak kepada Vira. Meski hujan deras membuat pandangan dari dalam mobilku terlihat sedikit kabur. Untung saja aku masih bisa mengenali siluet tubuhnya yang sedang berdiri mematung di depan sebuah kafe. Tanpa mempedulikan hujan yang langsung mengguyur tubuhku, aku keluar dari dalam mobil yang aku kendarai dan berlari menuju Vira yang sedang menengok ke arahku. Saat aku sampai di dekatnya, bibir Vira tampak tersenyum. Tapi aku bisa merasakan kalau dia baru saja menangis. Baju kamu basah semua. Aku melirik seluruh tubuhku yang basah kuyup karena air hujan. Dengan tertawa, aku membalas kata-katanya. Ya, basah semua. Sama seperti bajumu. Mungkin baru sekali ini tubuhku benar-benar basah tersiram hujan saat berada di sampingnya. Tapi di dalam hatiku, aku selalu menemaninya. Menari di bawah hujan setiap kali hujan turun. Vira, ayo ke mobilku. Aku menggandeng telapak tangannya yang dingin dan menariknya ke arah mobilku yang masih kutinggalkan berhenti di samping trotoar. Vira yang kugandeng tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Di tengah deruk suara hujan, dia tiba-tiba berkata, Aku baru saja melepaskannya. Akhirnya aku bisa membuang keluar racun ini dari dalam hatiku. Kepala yang tertunduk membuatku tidak bisa membaca perasaannya. Tapi nada pasti dari suaranya membuatku merasa bangga dan bahagia untuk dirinya. Rick, aku tidak akan memintamu untuk menungguku. Tapi kalau suatu hari, saat hatiku bisa utuh kembali, dan saat perasaanku sudah bersih dari semua racun yang tersisa, kalau saat itu kamu masih mencintaiku, Vira, aku akan terus menunggumu. Aku memotong kata-katanya. Aku tidak akan membiarkannya mengemis lagi untuk sebuah perasaan. Jika ada orang yang harus mengemis,
Biarkan aku yang melakukannya. Jika suatu saat nanti hatimu siap untuk menerima seseorang, maukah kau memberi kesempatan padaku untuk menjadi pacarmu? Vira tersenyum lega mendengar kata-kataku. Sebuah senyuman yang masih terlihat sedih, tapi sudah tidak dipaksakan lagi, muncul di wajahnya. Sebuah senyuman tulus yang keluar dari dalam hatinya. Saat ini, kamu tidak perlu menjawab permintaanku. Aku yakin suatu hari nanti aku tidak perlu lagi menatap punggungmu. Aku akan bisa berjalan bersebelahan di sampingmu. 2 tahun sejak Vira mengikutiku pergi bekerja di negara tempat aku dilahirkan. Aku melirik jam tangan. Sudah lewat 15 menit dari janji temu kita di kafe favorit Vira. Cincin yang membuatku terlambat datang tersimpan manis di dalam saku celanaku. Saat aku berlari ke arah kafe yang terletak beberapa blok dari tempatku membeli cincin untuk melamar Vira, tetes-tetes air sebesar butiran jagung tiba-tiba jatuh dari langit. Rambut dan pakaianku yang tertata rapi langsung menjadi lepek dan basah. Dengan segera aku memasuki sebuah toko kecil di samping jalan untuk membeli sebuah payung. Dalam hati, aku hanya bisa tertawa kecut. Ada apa antara kita berdua dan hujan? Punya dendam apa hujan dengan kita? Hujan kali ini merusak penampilan kerenku, merusak semua yang sudah kusiapkan. Aku bisa membayangkan bagaimana kondisi meja piknik yang sudah kutata dengan romantis di balkon apartemenku. Dalam hati aku memaki-maki hujan yang turun di saat yang tidak tepat. Aku yang ingin memberikan semua yang terbaik untuk Vira, terpaksa harus menunda rencanaku untuk melamarnya. Dengan bergegas, aku kembali berjalan menuju kafe tempatnya menungguku dari tadi. Dari kaca jendela kafe, aku melihatnya membereskan tas lalu berjalan keluar untuk menyambutku. Oh ya, Ma. Vira juga akan bawa seseorang untuk dikenalkan ke Papa dan Mama. Pacar Vira. Kata-kata Vira pada mamanya di HP membuat hatiku terasa hangat. Ya, aku pacar Vira. Aku miliknya dan dia milikku. Bersama-sama kita berdua berjalan di bawah satu payung. Tetes-tetes air hujan yang deras seakan bisa memisahkan kita dari dunia di luar. Di bawah payung itu hanya ada kita berdua. Dengan Vira yang memeluk pinggangku terasa sangat hangat, tetapi tidak sangat perasaan yang ada di dalam hatiku. Hujan yang membuatku harus menunda lamaranku pada Vira. Maafkan aku karena aku sempat memakimu tadi. Tanganku memeluk erat bahu Vira yang berjalan dengan langkah pelan di sampingku. Senyuman di matanya saat dia menolehkan wajah ke arahku membuatku merasa sangat bahagia. Aku tidak lagi hanya bisa menatap ke arah punggungnya. Aku bisa berjalan bersama di sampingnya. Hujan kali ini, aku sangat menyukainya. Apakah Derek berhasil melamar Vira? Nantikan di seri ketiga serial cerpen ini, Menari di Bawah Hujan, Derek dan Vira.